saya Merta Arsita, NPM 1841010078. Saya dari kelas KPIB semester 4, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menyampaikan tafsir ayat terkait tentang penyebab generasi milenial kurang menghormati orang tua. Untuk memenuhi tugas UAS, mata kuliah Tafsir Ayat Dakwah 2 dengan dosen pengampu Bapak Irfan Hoiri, MPD. Baik, di sini saya akan menyampaikan tafsir terkait tentang penyebab generasi milenial, yaitu ada dua tafsir. Yang pertama, surat Al-Luqman ayat 14 dan yang kedua, surat An-Nisa ayat 36. Yang pertama yaitu surat Al-Luqman ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasoina insana biwalidayhi hamalathu umuhu wahtan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini ani iskur li walidayka ilayal masiru, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepada kaulah kembalimu. Surat Al-Luqman ayat 14 dalam penjelasan tafsir Jalaliyah yaitu, dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang ibu bapaknya. Maksudnya, kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Ia lemah karena mengandung, lemah sewaktu mengeluarkan bayinya, dan lemah sewaktu mengurus anaknya dikala bayi, dan menyapihnya, tidak menyusuinya lagi dalam 2 tahun hendaknya. Kami katakan kepadanya, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu, yakni kamu akan kembali. Kemudian surat Al-Luqman ayat 14 dalam penjelasan tafsir Quraisy Shihab yaitu, dan telah kami perintahkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan menjadikan ibunya lebih dihormati karena ia telah mengandungnya sehingga menjadi semakin bertambah lemah. Lalu kandungan itu sedikit demi sedikit membesar, ibu kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Dan telah kami wasiatkan kepadanya, bersyukurlah kepada Allah dan kedua orang tuamu, kepadanyalah tempat kembali untuk perhitungan dan pembalasan. Selanjutnya ayat yang kedua yaitu surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jari junubi wassohibi bil nubi wabni sabili wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan nafura, yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuatlah baik kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36 dalam penjelasan tafsir Quraisy Shihab yaitu, beribadahlah kalian hanya kepada Allah dan janganlah menjadikan sekutu baginya dalam hal-hal ketuhanan dan peribadatan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu tanpa kelalaian.
juga kepada sanak keluarga, anak yatim, orang-orang yang memerlukan bantuan karena ketidakmampuan atau karena tertimpa bencana. Tetangga dekat, baik ada hubungan keluarga maupun tidak. Teman dekat seperjalanan, sepekerjaan atau sepergaulan. Orang musafir yang membutuhkan bantuan karena tidak menetap di suatu negeri tertentu. Dan budak laki-laki atau perempuan yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri kepada sesama, yaitu orang yang tidak memiliki rasa belas kasih dan orang yang selalu memuji diri sendiri. Surat An-Nisa ayat 36 dalam penjelasan tafsir Jalalain yaitu, sembahlah olehmu Allah dengan mengesahkannya dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun juga. Dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dengan berbakti dan bersikap lemah lembut kepada karib kerabat atau kaum keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang karib, artinya yang dekat kepadamu dalam bertetangga atau dalam pertalian darah. Dan kepada tetangga yang jauh, artinya yang jauh darimu dalam kehidupan bertetangga atau dalam pertalian darah. Dan teman sejawat, teman seperjalanan atau satu profesi. Bahkan ada pula yang mengatakan istri Ibnu Sabil, yaitu yang kehabisan biaya dalam perjalanannya, dan apa-apa yang kamu miliki di antara hamba sahayanya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong atau takabur membanggakan diri terhadap manusia dengan kekayaannya. Baik, itu semua adalah tafsir ayat yang terkait dengan penyebab generasi milenial kurang menghormati orang tua. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang generasi milenial, yaitu masuknya berbagai budaya baru yang dipengaruhi dunia sering disebut dengan istilah milenial. Era milenial merupakan generasi modern yang semua orang menggunakan alat-alat yang canggih. Sebagai contoh yang ditemukan oleh para ahli yaitu dengan adanya teknologi seperti televisi, internet, handphone yang memiliki konten-konten yang berisikan konten positif ataupun negatif di dalamnya. Ada juga game online yang bisa membuat anak atau generasi milenial lupa waktu jika memainkannya. Hal-hal tersebut tentunya dapat membawa pengaruh baik dan buruk kepada generasi milenial. Dan hal tersebut juga bisa membuat para anak generasi milenial menjadi kurang menghormati orang tua karena terkena pengaruh buruk dari kecanggihan teknologi dan pengaruh dunia milenial itu sendiri. Dengan kemajuan teknologi, semua dapat diakses dengan mudah. Karena dengan kecanggihan teknologi dan perkembangan zaman pada saat ini, jika anak tidak diawasi, maka anak tidak bisa menjadi yang lebih baik yang diharapkan oleh orang tua pada umumnya. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mengawasi anak sangatlah penting. Bakti kepada kedua orang tua, serta menghormati dan mencintai orang tua sudah semestinya dilakukan oleh seorang anak. Sebab orang tualah yang melahirkan seorang anak ke dunia. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.